Hai guys, kembali lagi dengan vlog saya Naifala. Hari ini kita mau masak stik daging sapi ala rumahan. Ini BTW ini pakai daging kurban guys. Mari kita buat. Ayo. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu daging sapi kurban hari raya haji kemarin. Di sini saya dapat lumayan banyak karena dapat dari pihak keluarga ayah saya dan pihak keluarga mama saya. Mau kita pilih bagian mana yang mau dipotong, oke? Di sini kita potong terlebih dahulu, jangan terlalu tebal kali dan jangan terlalu tipis sekali guys. Kira-kira menurut kalian ini saya terlalu tipis nggak sih potongnya? Bentar ya guys, kita potong dulu semuanya. Ini hasil potongannya, ada yang tebal dan juga lumayan tipis. Sebagian aja yang saya potong, sebagian yang mau saya masukkan kulkas. Selanjutnya kita giniin, apa sih namanya ini weh, katanya supaya bumbunya lebih meresap ya. Soalnya saya juga baru pertama kali buat stik. Terlalu tipis sih menurut saya potongannya. Dan kalau kamu motong itu agak tebal ya guys. Dan juga ini saya terlalu motong kali gitu. Karena ini terlalu saya potong atau cuma hanya sekedar aja. Karena kalau pas dimasak dia akan hancur guys. Jadi lain kali kalau kalian mau coba di rumah, potongnya hanya sekedar aja ya, dipuk-pukannya. Apa sih namanya, bukan dipotong ya, biar lebih apa gitulah. Tipis kali nih dagingnya saya buat, tapi udah terlanjur ya, mau bagaimana kan. Setelah itu kita pakai nanas sedikit aja ya guys, supaya dia biar lembut dan tidak alot. Nanas tadi saya remas-remas sampai tercampur dengan merata dan didiamkan selama 2 menit saja guys. Jangan sampai 5 menit ataupun 10 menit, nanti kelembutan hancur kayak saya tadi. Menyesal nanti kan kok kelama-lamaan direndam nanas ini. 2 menit saja sudah cukup guys untuk membuat daging itu lembut. Saran saya ya, begitu ya. Setelah udah kita diamkan, kita marinasi, kita cuci sampai bersih ya guys, sampai hilang nanas-nanasnya. Ini saya kelamaan 6 menit saya rendam. Nah, makanya agak kelembutan, hancur lah. Ini hasilnya yang sudah kita cuci dari marinasi nanas tadi, sudah lumayan bersih ya guys. Nah, di sini ada jagung dan wortel untuk sebagai pelengkap stiknya. Mau kita cuci, kita kupas dengan bersih ya guys, dan kita potong-potong. Ini udah bersih, dan saya potong jagungnya dan wortelnya mau saya potong kecil-kecil dulu. Tara, sudah saya potong guys. Sudah bersih belum? Saya potong memanjang ya guys. Saatnya kita mau buat persausannya. Bumbu sausnya apa aja? Lihat ini. Bumbu saus saya ada saus tiram, pelada, bawang bombay, bawang merah nggak pakai, bawang putih, sama mentega sedikit saja. Saus, kalau ada saus bolognese lebih enak lagi guys. Daging tadi yang sudah kita cuci, kita tambahkan bumbu-bumbunya untuk kita panggang nanti. Yang ada lada, kenapa saya campurkan sekarang biar nggak ribet gitu loh. Biasanya kan kalau apa kan satu-satu, capek kan satu-satu. Mending dari awal aja kita campurkan bumbu-bumbunya ini. Dari lada kan, ini sedikit garam aja supaya tidak asin. Saya takut asin guys. Dan juga sini saya masukkan tepung majiannya atau tepung roti nih guys, sampai merata. Dan di sini juga saya tambahkan bawang putih. Kalau mau lebih meresap, bawang putihnya itu ditumbuk ya guys. Karena di sini mumpung saya mager menumbuknya, jadi saya potong-potong aja. Lagi kita mau memanggang daging tadi, menyambillah kita merebus jagung dan wortelnya dulu. Nah, setelah itu kita mau manggang dagingnya. Sebelumnya kita tambahkan mentega sedikit saja ya guys. Ini agak susah ya saya, bentar ya. Kita oles-oles menteganya sampai wajahnya itu merata dengan mentega guys, biar merata dia. Menteganya udah cair, dagingnya yang sudah kita campur aduk dengan bumbu-bumbu tadi kita masukkan ya guys. Digorengnya lama. Setelah itu jangan lupa balik, jangan sampai kegosongan di sana. Ini hancur kan guys, karena tadi saya merendam nanasnya agak lama, makanya jadi gampang hancur. Itulah kesalahan saya guys, jadi ikutin ya. Jadi rendam nanasnya itu hanya 2 menit saja sudah cukup. Kelihatannya ini sudah matang, saatnya kita angkat secara perlahan-lahan, kita taruh ke tempat ya guys, karena ini udah gampang hancur. Saya panggang dulu semuanya ya guys biar lebih enak. Nah, inilah di samping ini saya merebus dan di sini saya memanggang. Ini hasil panggangan saya tadi. Ini kayaknya kurang matang gak sih? Mau saya panasin dulu lagi guys. Kayaknya kurang matang ya. Ada yang kurang matang, ada yang udah matang. Saatnya kita membuat sausnya. Di sini ada bawang bombay yang sudah kita kupas tadi dan bawang putih. Mau saya cincang-cincang, saya potong-potong ya.
Ini hasil potongan bawang bombay dan bawang putihnya yang saya potong kecil-kecil, mau saya tumis terlebih dahulu ya guys. Kita siapkan minyaknya terlebih dahulu dan kita ratakan ya ke sekeliling wajan biar rata dia guys. Baru kita masukkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita potong-potong tadi. Kalian kalau dengar suara ada yang mau digoreng itu kayak satisfying gak sih atau aku aja ya? Lalu kita aduk-aduk secara merata, jangan sampai gosong ya guys. Aduk-aduk terus. Udah wangi dia tumisannya dan sudah agak kecoklatan, jangan lupa masukkan air sedikit saja ya guys, saya lupa nge-record videonya. Saatnya juga jangan lupa masukkan sambalnya, jadi saya pakai sambal merek ABC. Kita tuangkan 1,5 bungkus atau 2 bungkus saya kira-kira masukannya, dan juga 1 bungkus saus tiram merek Saori. Kalau versi kalian cara membuat saus stiknya itu bagaimana Ada yang mau bagi saling berbagai resep nggak? Ketik di komentar ya. Jangan lupa masukkan penyedap rasa sedikit aja, kira-kira sesuai menurut selera masing-masing ya. Yang penting jangan sampai ke asinan aja sih. Dan juga tambahkan lada biar supaya gak ada pedas merica gitu. Lalu aduk sampai merata ya guys, sampai tunggu mendidih. Sudah mendidih, sudah cantik warnanya. Di sini menurut saya kurang sausnya, saya tambahkan sedikit lagi. Dan juga saya tambahkan kecap sedikit saja supaya kayak ada manis dikit aja gitu weh. Dan juga kalau mau sausnya itu kental, jangan lupa tambahkan tepung maizena, tambahkan air di cangkir gitu kan. Kita aduk-aduk sampai merata, baru kita tuang sedikit ke dalam kuah sausnya biar agak sedikit mengkental. Jangan sampai kebanyakan ya guys tepung maizena, kalau nggak nanti hambar. Dan finally akhirnya jadi juga saus kita sudah mendidih. Kelihatannya enak gak sih? Sumpah ini enak guys, dan bahkan lagi sih kalau kalian coba praktekkan di rumah. Akhirnya siap juga. Di sini daging steaknya sudah jadi, sausnya juga sudah jadi, udah siap. Jagung rebus dan wortel rebusnya juga sudah jadi. Saatnya kita plating ya guys biar cantik. Bentar saya plating dulu ya. Dan tada, bagaimana hasil platingan saya? Cantik bukan? Jadi masak kita hari ini steak daging kurban sapi ala Naivala. Sampai di sini dulu ya guys videonya. Mohon maaf bila saya ada salah. Bila ada saran dan kritik, ketik di komentar ya. Terus dukung konten-konten saya ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Dadah.